Harmoni Anak Negeri itu kita mengusung 3 tagline, yakni partisipasi, kolaborasi, dan inovasi. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ayuni Landari. Pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk membuka banyak pintu. Ia memberikan pengetahuan, keterampilan yang diperlukan untuk dunia kerja. Selain itu, pendidikan juga membentuk karakter nilai-nilai yang penting bagi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oke, kali ini saya sudah bersama pendiri dari sekolah non-formal yang ada di Cirebon. Saya sudah bersama, boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak? ya baik, terima kasih. Perkenalkan, mungkin saya Fajar Rahmawan. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya diundang untuk berbincang terkait pendidikan non formal, mungkin itu ya. Nah, saya Fajar Rahmawan, background pendidikan, alhamdulillahnya mungkin sama dengan teman-teman. Saya di IAIN Senior Jati Cirebon pada lulus di 2019, ngambil jurusan tafsir atau ilmu Al-Quran dan tafsir sekarang. Nah, pada awalnya saya dengan 5 orang teman-teman berinisiatif untuk mendirikan satu yayasan yang kita beri nama sekarang adalah Yayasan Harmoni Anak Negeri. Yayasan Harmoni Anak Negeri di antara fokus yang kita garap yaitu pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan dari mulai paket A, paket B, dan paket C. Nah, itu merupakan komitmen yang kita garap bareng-bareng sebagai insan akademis untuk ikut terlibat sedikit besarnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kenapa pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan yang kita bawa? Karena kita ingin berfokus kepada lingkungan masyarakat sekitar yang mungkin tidak memiliki kesempatan atau memiliki keterbatasan baik dalam sisi waktu, ekonomi, dan faktor-faktor lain yang tidak bisa menganyam pendidikan formal seperti teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu, kami dengan teman-teman di Harmoni Anak Negeri berkomitmen untuk menghadirkan satu pilihan bagi masyarakat sekitar yang mau melanjutkan di pendidikan tersebut. Oke, berarti kakak ini background-nya juga pendidikan, maksudnya pendidikan, sarjana pendidikan, ya, betul? Sarjana tafsir mana? Oh. Tetapi gini ya, berbicara tentang pendidikan kan itu tidak mesti dibatasi oleh dia sebagai sarjana pendidikan atau bukan. Ya, betul, Kak. Tapi ini merupakan komitmen kami mungkin sebagai insan akademis yang memang terlibat dalam dunia-dunia pendidikan meskipun bukan spesifik di sarjana pendidikan. Oke. Untuk kesibukannya nih, kakak sedang sibuk atau sedang bekerja selain mengurusi tentang Harmoni? Nah, selain aktivitas di PKBM atau di Harmoni, kalau aktivitas keseharian saya juga alhamdulillahnya berkecimpung atau mulai menggarap berwirausaha yaitu di beberapa produk konveksi, dan kalau dalam pendidikan lagi lanjut di S2 di Bandung. Oke, teman-teman, dari background Kak Fajar ini yang sangat luar biasa dan memotivasi teman-teman di rumah, kita akan mendengarkan mengenai apa peran beliau di dalam Harmoni ini. Boleh dijelaskan, Kak? Ya, kalau berbicara tentang peran, saya rasa karena Harmoni awalnya digagas tidak hanya saya pribadi tetapi kolektif kolegial, yang tentu peran saya pribadi di Harmoni sama dengan teman-teman yang lain. Dari awal pembentukan yayasan, lalu sekarang secara formal di PKBM-nya pun dilibatkan sebagai tutor atau kalau bahasa sekolah formal sebagai guru. Jadi keterlibatan di Harmoni
yaitu mengurusi yayasannya secara keseluruhan sekaligus terlibat dalam proses pembelajaran murid-murid atau warga belajar kalau PKBM itu sebutnya. Oke, jadi selain kakak menjadi pendiri Harmoni ini, juga berkecimpung menjadi guru Ya. sekaligus guru di Harmoni ini. Oke, mengenai apa sih ya kak ketika kakak ingin mendirikan Harmoni? Apa yang mendorong kakak? Apakah kakak melihat bahwa pendidikan di Cirebon ini kurang atau ada dari lingkungan kakak yang mungkin menjadi motivasi kakak untuk mendirikan Harmoni? Nah, kalau motivasi mendirikan PKBM Harmoni, awalnya itu motivasi atau visi bersama yang kita gagas di Harmoni Anak Negeri, itu kita mengusung 3 tagline, yakni partisipasi, kolaborasi, dan inovasi. Mungkin hal pendidikan itu kami memanai bahwa itu bagian dari partisipasi kami terhadap masyarakat, terhadap lingkungan masyarakat. Nah, di antara komitmen karena kita mengambil tagline Harmoni adalah bagian dari partisipasi, maka kita mendirikan sekolah kesetaraan. Adapun inovasi dan kolaborasinya itu otomatis masuk dalam komitmen-komitmen kita dalam proses pembelajaran dan keterlibatan kita di masyarakat. Yang mudah-mudahan besar harapannya bahwa kehadiran PKBM Harmoni itu menjadi bagian dari kontribusi kami khususnya sebagai warga masyarakat Kecamatan Talun, lebih umumnya sebagai masyarakat Kabupaten Cirebon, dalam memberikan kesempatan terhadap masyarakat sekitar untuk bisa mendapatkan pendidikan dengan banyak keterbatasan. Mungkin itu. Jadi motivasinya itu bagian dari komitmen dari yayasan dengan mengusung tema atau mengusung tagline partisipasi, inovasi, dan kolaborasi. Oke, keren sekali. Nah, mungkin pemirsa di rumah nih Kak, ada yang penasaran siapa saja sih Kak yang membantu Kakak untuk mengelola Harmoni ini? Nah, kalau secara struktur ya, yang pertama itu ada Pak Lanlan Muhria, ya beliau sebagai Dewan Pembina sekaligus pendiri juga di Yayasan Harmoni Anak Negeri. Lalu ada Pak Arif Abdul Wahid, ada Pak Epan, lalu ada Pak Adit. Nah, kebetulan teman-teman saya yang barusan disebut itu adalah orang-orang yang memang fokus dan konsen di pendidikan. Background beliau-beliau sekarang kebetulan dikasih amanah sebagai pendidik atau dosen di Universitas Sindang Kasih Majalengka. Kalau di PKBM-nya secara teknis itu ada Pak Hendi dan Pak Anur. Beliau sebagai kepala dari PKBM Harmoni sekaligus sekretaris atau admin atau operator bahasa pendidikannya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Temu Ruang Edukasi yang akan membahas lebih lanjut mengenai Harmoni. Duh, panas banget ya perasaan di sini. Kalau nggak panas bukan Cirebon namanya. Gimana dong biar kita sejuk nih? Tenang. Aku udah siapin minuman seger plus menghilang dahaga di siang bolong kayak gini. Serius kan nih? Serius, Apa? dijamin. Nah, ini dia Nutrisari. Nah, Nutrisari ini dibuat dari gula murni dan juga buah yang asli. Jadi mengandung vitamin juga real, nggak over. Gula ya? Gula. Pernah tahu gak sih yang di TikTok itu overclaim? Overclaim. Iya, karena terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas. Gitu. Kamu haus kan? Haus Ayo, lah. aku buat. Boleh gak sih cobain? Boleh dong. Nah, biasanya kan kalau misalnya di tempat-tempat di depan-depan kampus itu kan biasanya ada tukang es juga kan. Iya. Nah, rasa-rasanya tuh ada rasa jeruk, rasa Rasa anggur, mangga. mangga dan lain sebagainya. Nah, kalau ini nih khusus untuk kamu isotonik supaya kamu tuh segar kembali. Oke. Gitu. Oke. Saya sudah juga sih. Yoi. Sebentar aku. Enak banget ya.
coba nih. Wow, Nih, banget. oh, ini masih belum seger nih. Oh iya, Cobain, coba. Kamu dulu. Hmm, Gimana? langsung fresh. Bawahnya tuh langsung fresh terus kayak beda alam aja. Kayak Kayak gak dicermun ya? kayak gak di Cirebon, kayak di mana ya? Kayak di peralaman gitu di luar kayak gitu. Kayak di Eropa tak? Enggak di Eropa juga Oh sih. iya, aku mau dong diadukin. Iya, biar Ini romantis. aduk sendiri aja. Mau nikmatin ini dulu. Oh iya, boleh. Oke, baiklah. Aku jadi penasaran. Udah pernah cobain sih, tapi mau cobain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan? Enak kan? Kamu seger tau duduknya sama kamu soalnya. Boleh gak ya? Jangan bikin baper kayak gitu. Ini kan aku udah banyak nih stoknya. Kamu boleh bawa pulang. Jadi kamu Serius nih? kosan, iya bisa Oke. minum. Oke. Oke, balik lagi ke titik temu ruang edukasi dengan mengangkat tema peran sekolah non-formal pada masyarakat. Oke, pada segmen kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai harmoni. Nah, apa sih Kak latar belakang dari berdirinya harmoni ini? Oke, baik. Latar belakang berdirinya PKBM Harmoni itu diawali dengan memang komitmen kita bareng-bareng di Yayasan Harmoni Anak Negeri untuk terlibat aktif atau berpartisipasi sekaligus berkolaborasi dengan masyarakat dalam isu-isu pendidikan. Nah, pada kesempatan waktu itu di 2021 PKBM Harmoni didirikan dan kita sesuai dengan tagline berkolaborasi dan berpartisipasi di masyarakat, maka kami di Harmoni Anak Negeri berinisiatif untuk mendirikan PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, ditambah lagi karena secara aturan bahwa PKBM itu di satu kecamatan tidak boleh lebih dari 2. Nah, di tahun 2021 kebetulannya salah satu PKBM yang ada di Kecamatan Talun, khususnya di Desa Cempaka pada waktu itu berpindah domisili atau berpindah alamat. Dan secara otomatis ada kekosongan di sana, lalu kami dengan semangat berpartisipasi dan berkolaborasi dengan masyarakat, akhirnya turut andil mendirikan PKBM Harmoni dengan tujuan tadi bahwa komitmen pendidikan itu harus kita sama-sama jalankan, baik formal maupun non formal, dan PKBM Harmoni alhamdulillahnya bisa mengambil kesempatan dalam pendidikan non formal karena kami melihat bahwa masyarakat sekitar di lingkungan kita itu tidak banyak atau tidak memiliki kesempatan yang sama dengan kita yang bisa menjalankan pendidikan formal dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan kesetaraan demi mewadahi atau memberikan kesempatan kepada teman-teman yang memang memiliki keterbatasan waktu dan memiliki keterbatasan lain-lain untuk bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan teman-teman yang lain atau dengan masyarakat yang lain. Mungkin itu. Oke, kita sudah mendengar dari latar belakang berdirinya Harmoni itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman di rumah nih Kak, penasaran apa sih perbedaan dari sekolah formal dan non formal ini? Nah, kalau sekolah formal bedanya dengan sekolah non formal, kita berangkat dari pendidikan dulu, bahwa pendidikan itu merupakan usaha yang sadar dan terencana yang memang dijalani oleh kita, tetapi dalam faktanya bahwa di lingkungan masyarakat itu kan secara definisi pendidikan itu terbagi menjadi beberapa segmen. Ada yang disebut dengan pendidikan formal, ada non formal, dan ada informal. Nah, yang membedakan antara pendidikan formal dan non formal bahwa pendidikan formal itu merupakan pendidikan yang memang dijalani atau didapatkan oleh masyarakat secara terstruktur, sistematis, lalu di sana ada aturan, ada waktu yang mengikat, ada aturan yang mengikat, tetapi semua itu demi terwujudnya cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pendidikan non formal itu tidak jauh beda dengan pendidikan formal,
sama-sama merupakan proses yang terstruktur yang memiliki aturan di dalamnya, tetapi tidak sebaku apa yang ada di pendidikan formal. Nah, secara sederhananya bahwa pendidikan non formal atau pendidikan PKBM itu tidak memiliki batas usia, dan dalam proses pembelajarannya kita lebih fleksibel, terutama dalam persoalan waktu dan persoalan seragam ya. Jadi tidak diharuskan memakai seragam seperti halnya di pendidikan formal, tidak juga dipatok jam yang baku, misalkan masuk jam 7 keluar jam 2 atau keluar jam 3 gitu. Nah, itu mungkin yang membedakannya, tetapi pada prinsipnya itu sama-sama ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih layak, atau bahasa kita sekarang demi mencapai Indonesia emas lah mungkin itu. Oke, mungkin dari sekolah formal dan non formal ini perbedaannya lebih fleksibel Ya. ke waktu ya, kayak mungkin juga dari seragamnya kita tidak harus memakai seragam yang sesuai aturan gitu ya, kayak. Oke, teman-teman di rumah, mungkin itu perbedaan dari sekolah formal dan non formal. Nah, bisa jelasin nih ke pemirsa Kak mengenai sekolah paket, siapa saja sih yang bisa mendaftar di sekolah paket? Nah, untuk siapa saja yang boleh mendaftar di sekolah paket itu tentunya kami di PKBM Harmoni membuka pintu selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, dan umumnya untuk masyarakat yang lebih luas lagi, karena di pendidikan kesetaraan kita tidak ada patokan umur ya. Tidak ada patokan umur, itu yang merupakan di antara lain yang membedakan dengan pendidikan formal. Jadi bebas siapa saja yang memang memiliki semangat di pendidikan tetapi memiliki keterbatasan baik dalam segi waktu ataupun segi yang lainnya. Jadi secara aturan memang pendidikan kesetaraan itu tidak dibatasi. Oke, nah mungkin teman-teman ingin lebih mendalam nih Kak, mengetahui mengenai siapa saja yang boleh mendaftar. Nah, boleh dijelaskan apa ada yang spesifik lagi Kak, kayak misalkan dari SD, SMP, atau SMA? Nah, kalau SD, SMP, SMA bahasanya di PKBM itu kan paket A, paket B, paket C. Nah, paket A itu setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, paket C itu setara dengan SMA atau sederajatnya. Nah, kebetulan di PKBM kami itu alhamdulillahnya semua ada yang minat untuk melanjutkan atau mengikuti pendidikan kesetaraan itu. Di paket A kita juga ada, meskipun itu tidak banyak karena mungkin hampir mayoritas ya minimalnya sekolah SD lulus lah, tamat atau selesai. Nah, di paket B alhamdulillah juga, dan di paket C juga ada. Dan rata-rata umur yang mendaftar di kita itu bervariatif sih. Ada yang memang masih usia sekolah. Nah, yang usia sekolah itu diantaranya misalkan anaknya itu udah terlanjur mondok atau memang dia ingin mondok dan fokus mondok, tetapi di pondoknya tidak ada sekolah formal. Maka paket yang kita sediakan itu menjadi alternatif untuk anak itu mendapatkan pendidikan non formal. Karena tadi berangkat sistem pembelajaran yang fleksibel, kita juga menggunakan sistem hybrid, jadi tidak mesti datang ke tempat secara tatap muka, tapi bisa melalui Google Meet. Dan memang rata-rata di PKBM Harmoni masih usia belajar, maksudnya di usia 25 tahun ke bawah. Oke, buat waktunya nih Kak, kira-kira apakah waktunya sama seperti non formal namun jamnya dikurangin, atau mungkin hanya di hari weekend, atau bagaimana Kak di Harmoni itu sendiri? Nah, kalau di Harmoni kita mengambil waktu untuk pembelajaran itu di weekend, di hari Sabtu Minggu. Dan itu dikombin ya, ada yang tatap muka, ada juga yang hybrid. Karena mengingat kenapa kita ngambil di weekend itu karena ada beberapa dari warga belajar. Warga belajar itu bahasa siswa ya, kalau di sekolah formal siswa, kalau di PKBM itu bahasanya warga belajar. Karena ada warga belajar yang dia kerja atau dia tadi ada di pondok atau dia sudah punya kesibukan yang lain.
Makanya kami memberikan alternatif pembelajaran itu di weekend dan dikombin antara tatap muka dengan hybrid. Oke, baik. Itu penjelasan dari Kak Fajar mengenai waktu, kemudian ada juga mengenai seragam. Nah, makin seru nih pembahasannya. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Temu Ruang Edukasi. Lu ada ini gak sih rekomendasi buat gua kayaknya terlalu udah over banget gitu, gua mau memperbaiki badan nge-gym, cuman kayaknya gua udah nge-gym juga nggak jadi Wan. Ya udah stuck di sini aja. Mungkin lu kekurangan protein ya. Pada saat kita ngebulking atau saat kita melakukan namanya cutting, kita harus memperbanyak namanya protein pada susu supaya badan kita bisa tumbuh kuat dan bisa berbentuk gitu ya. Nih, gue punya produk buat lu biar badan lu makin kuat, makin six pack. Boleh dong cobain. Element Iso Power dengan kreatin di dalam produk tersebut. Coba. Gue udah menyiapkan, udah gue seduhin buat lu. Oh iya enak nih, kental lagi. Semoga gue jadi besok. Gimana? Lu mau tahu gak nih bisa didapatkan di mana saja? Mana? Ini bisa kita dapatkan melalui toko online ataupun minimarket terdekat supaya badan kita makin kuat, makin six pack, bisa melawan Mike Tyson. Iya. Oke. Besok berarti tinggal gue beli aja dan gue cek. Iya, siap beli. Di toko online juga ada. Online ada. Oke. Makasih Dan. Oke, siap. Salam sehat. Kembali lagi bersama kami di Titik Temu Ruang Edukasi. Pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai cerita yang menginspirasi dari siswa-siswi Harmoni yang bisa dibagikan kepada pemirsa di rumah. Oke, boleh Kak bercerita sedikit mengenai kisah inspirasi siswa-siswi yang bisa dibagikan kepada pemirsa? Oke, baik, terima kasih. Kalau soal cerita inspiratif ya, yang mungkin bisa Harmoni share ke teman-teman, karena mengingat tadi juga dari latar belakang bahwa kita berdiri di 2021, berarti terhitung baru satu angkatan yang lulus dari Harmoni. Nah, kebetulan di angkatan pertama itu murid-murid atau warga belajar kita adalah teman-teman yang memang sudah memiliki aktivitas pekerjaan lebih dulu. Tetapi itu kita juga memberikan kesempatan di samping ada pembelajaran mata pelajaran yang nantinya diujiankan, kita juga ada pengembangan karir dan minat warga belajar. Di antaranya itu ada kursus rias, ada menjahit, lalu ada sablon, dan ada barista atau untuk kopi ya gitu. Nah, kebetulannya di angkatan pertama kita juga meluluskan warga belajar yang memang sekarang itu melanjutkan di dunia usaha, yaitu dia melanjutkan dalam barista kopi. Nah, itu mungkin yang membedakan antara pendidikan formal dan non formal. Di non formalnya di PKBM karena waktunya lebih fleksibel, jadi kesempatan untuk mempelajari banyak halnya itu lebih banyak gitu. Kita tidak terpaku dengan banyaknya tugas administratif yang mungkin kita alami di sekolah-sekolah formal. Jadi si warga belajar untuk mengeksplor keinginan dianya itu lebih terbuka lebar. Mungkin itu bagian dari kelebihan atau memang yang PKBM tawarkan ke masyarakat yang memiliki keterbatasan tidak bisa melanjutkan pendidikan formal. Jadi sudah disediakan setara pendidikannya sekaligus disediakan waktu untuk mengasah kreativitasnya. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi mereka lebih banyak berkembang gitu di luar ya Kak ya, selain belajar di ruangan gitu ya Kak ya. Oke, nih dari pesan untuk para pelajar di Indonesia nih,
Gimana menurut kakak? Nah, mungkin pesan untuk semua ya, untuk semua. Berbicara pendidikan itu sekarang sudah terbuka lebar dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mau mengenyam pendidikan, karena pada prinsipnya memang negara melalui kebijakan-kebijakan pemerintah sudah membuka lebar kesempatan baik di formal maupun non formal untuk kita dapatkan. Tinggal persoalannya bagaimana kita mau mengambil kesempatan itu atau tidak. Bagi teman-teman yang memang memiliki keterbatasan di waktu dan lain halnya, itu tidak juga menjadi penghalang atau penghambat untuk tidak mendapatkan pendidikan. Karena nyatanya sudah ada alternatif pendidikan kesetaraan yang memang itu dikhususkan untuk masyarakat atau untuk kita yang memiliki keterbatasan tersebut. Meskipun pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang signifikan, tetapi kita bisa mendapatkan pendidikan yang sama dan setara dengan teman-teman yang lain. Oleh karena itu, mungkin pesan dari saya secara pribadi dan khususnya dari teman-teman Harmoni, tetap aktif dan mau berkolaborasi, berpartisipasi sekecil apapun keterlibatan kita di masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan, itu tidak lagi menjadi alasan dan hambatan untuk kita tidak bisa mendapatkannya. Mungkin. Oke, itu mungkin pesan dari Kak Fajar untuk para pelajar di Indonesia. Nah, terima kasih banyak Kak atas waktunya sudah berbagi pengalaman dan sharing-sharing mengenai sekolah non-formal di Cirebon ini. Oke, baik teman-teman semuanya, jangan takut untuk kalian yang merasa pendidikannya belum sempurna. Masih banyak cara untuk menempuh pendidikan, di antaranya pendidikan sekolah paket merupakan alternatif yang sangat populer di Indonesia, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal karena berbagai alasan. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan belajar bagi siswa di luar Indonesia, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal. Baik, mungkin itu saja segmen kita pada kali ini. Kembali lagi nanti bersama saya di titik temu selanjutnya. See you! Balik lagi di... Kalau Harga berapa perkiraan? Ini 300.000. Elmen, hayo. Wait a minute. Who are you? You see me, everyone's on my feet. All these bitches love me.